Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan kami dari Kombel Semancik Juara, gitu ya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan ya pada sore hari ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Herman Sopian, guru penggerak Angkatan 8, kemudian guru biologi di SMA 1 Cikande sebagai host. Kemudian di samping saya sudah ada Bu Novita Tias Sufiana MPD, begitu ya, sebagai narasumber. Kemudian beliau juga sebagai guru penggerak dan juga guru biologi SMA 1 Cikande. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Baik ya. Herman. Gimana posnya, lancar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Iya. Insya Allah sampai selesai. Baik. Walaupun dalam keadaan puasa begitu ya, kita tetap semangat. Kemudian walaupun memang di jam-jam rawan begitu ya, kita tetap semangat untuk senantiasa sharing begitu ya dengan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua yang sekarang ada di live IG ataupun nanti di YouTube begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membagikan best practice begitu ya, yang yang telah kami lakukan, yang tentunya di Kombel Semancik ini itu kan ada beberapa rumpun kombel ya, ada 6 diantaranya. Nah, kami ini tergabung dalam rumpun Korsa ya. Apa itu Korsa? Itu Koloni Oryza Sativa, artinya kumpulan dari guru-guru biologi yang ada di SMA 1 Cikande. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai program liberasi. Nah, apa sih program liberasi itu? Nah, kita akan bahas nanti dengan Bu Novi, begitu ya. Kebetulan Bu Novi ini yang yang mencetuskan program liberasi ini. Nah, baik Bu Novi, kan Bu Novi sebagai ketua Korsa gitu ya, ketua komunitas guru biologi di SMA 1 Cikande ini yang cetuskan mengenai program liberasi ini. Ya. Nah, sebenarnya Bu Novi boleh sharing dengan rekan-rekan semuanya, kira-kira apa sih liberasi itu? Ya, liberasi itu merupakan sebuah singkatan, yaitu kepanjangannya literasi sebelum beraksi. Kenapa disebut sebelum beraksi? Karena itu literasinya dilakukan di dalam kelas, Pak Herman ya. Jadi dalam kelas itu kan aksi kita apa? Belajar. Jadi sebelum belajar itu ada literasi, begitu Pak Herman. Oke, baik. Berarti liberasi itu adalah literasi sebelum beraksi ya. Berarti beraksinya itu berarti literasi dulu sebelum memulai pembelajaran begitu ya, Bu Novi. Ya. Baik, Bu Novi, luar biasa begitu ya, menarik. Nah, Bu Novi, bagaimana sih ide awal ya Bu Novi bisa mencetuskan program liberasi ini, atau melihat fenomena atau kejadian apa gitu ya sehingga Bu Novi bisa mencetuskan program liberasi ini? Yang pertama sebenarnya saya terinspirasi ya Pak ya, terinspirasi dari sekolah lain yang telah menjalankan literasi dengan begitu baiknya. Cuman literasi di sekolah lain itu secara umum, jadi yang dibaca itu materi-materi umum atau jenis novel seperti itu. Terus saya berpikir kenapa tidak dilakukan di setiap kelas gitu, terutama di pelajaran biologi yang saya ampu. Karena di mana saya lihat juga siswa-siswa ini, saya lihat itu sepertinya kurangnya kesiapan belajar. Jadi setiap masuk belajar itu kadang kalau ditanya itu ngeblank, tidak tahu sama sekali. Seolah-olah tidak ada bekal untuk belajar di hari itu gitu. Jadi di situ saya berpikir, oh berarti ini perlu adanya literasi yang benar-benar diterapkan gitu di pembelajaran biologi khususnya, karena saya di situ hanya mengampu pelajaran biologi. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya tangkap tadi dari pembicaraan Bu Novi, jadi ide awalnya itu karena melihat begitu ya, siswa-siswa itu kan ketika belajar tidak terlalu kosong banget begitu ya pengetahuannya terhadap materi yang akan kita ajarkan begitu ya. Baik, luar biasa. Nah, kemudian Bu Novi, mengenai liberasi ini, apa sih yang membedakan antara liberasi ya program liberasi yang kita jalankan ini sampai sekarang dengan program literasi pada umumnya begitu? Sebenarnya Pak Herman tuh nggak jauh beda ya Pak ya. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu semuanya itu dalam pembelajaran itu pasti ada literasinya. Tapi yang ditekankan dalam kegiatan liberasi ini itu literasinya dilakukan sebelum pembelajaran untuk sebagai bekal dalam pembelajaran tersebut. Terus kalau di
kegiatan saya, kebetulan Liberasi ini kan sebuah program yang ada di Kombel Korsa, namanya Korsa. Yaitu seluruh guru biologi di SMA 1 Cikande itu menjalankan program tersebut. Tapi untuk khusus saya yang menjalankan, itu tuh perbedaannya kalau yang literasi itu biasa, itu tuh kan biasanya dilakukan saat ada permasalahan aja, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang ini biasanya saya melakukannya itu tuh setiap sub materi, misalnya di biologi itu ada materi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu ada subbabnya. Subbabnya seperti contohnya zat makanan. Jadi setiap pertemuan subbabnya itu ada literasi gitu, Pak. Nah, tapi di literasi ini saya menekankan literasinya nggak cuma baca aja, tapi menuliskan apa yang mereka pahami, bukan apa yang mereka dapat, tapi apa yang mereka pahami gitu, Pak. Oke, berarti dapat saya tangkap tadi yang membedakan dengan literasi pada umumnya. Kalau pada umumnya kan kegiatan literasi itu dilakukan ketika ada kesulitan atau kekurangan di materi tersebut begitu ya. Kemudian kalau di Liberasi ini tadi Bu Novi bercerita tiap subbab begitu ya, setiap subbab dari pelajaran gitu ya, terutama nanti tadi disebutkan bahwa di sistem pencernaan. Baik, nah Bu Novi, oke kan banyak kita program literasi begitu ya, membaca begitu kan ya. Nah, namun bagaimana sih cara mengetahui pemahaman siswa ya setelah liberasi tersebut? Maksudnya begini, ketika guru itu mengadakan atau menginstruksikan untuk literasi ke siswa gitu ya, kan maksud saya tuh biar ada dampaknya begitu ya bagi siswa sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita mengetahui pemahaman siswa setelah liberasi tersebut? Kalau untuk guru-guru di SMA 1 Cikande khususnya biologi itu kan bervariasi ya Pak ya. Saya menceritakannya tentang apa yang saya lakukan saja ya Pak ya. Jadi untuk mengetahuinya itu saya meminta anak menyiapkan buku khusus untuk literasi di situ. Nah, menuliskan apa yang mereka pahami di situ. Bagaimana cara mengeceknya? Saya akan memanggil secara random kayak gitu tuh anak untuk menjelaskan apa yang mereka dapat, gitu Pak. Oke, baik. Berarti tadi literasinya adalah dengan cara mereka membaca dulu, kemudian menuliskan menurut bahasa mereka sendiri, dan kemudian nanti untuk mengecek pemahaman siswa di random tadi ya, dicuplik begitu ya, siswa di antara siswa-siswa tersebut. Baik, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir Bu Novi, selama pelaksanaan program liberasi ini begitu ya, sejauh mana sih efektivitas program liberasi ini terhadap kemampuan literasi peserta didik kita? Jadi untuk efektivitasnya itu pertama saya menanyakan dulu sama siswa ya. Ada beberapa siswa yang saya tanyakan ini, menurut kalian literasi atau liberasi yang dilakukan di setiap pembelajaran biologi itu menurut kalian seperti apa? Apakah ada dampak buat kalian? Ada Bu, jadi kalau ditugasin untuk membaca kayak gitu, kita setidaknya adalah sedikit materi yang mereka pahami gitu. Sebelumnya kan kalau misalnya literasi disuruh sama guru, itu silakan baca, hanya beberapa orang saja yang membaca, kenyataannya seperti itu. Tapi kalau di program liberasi ini, saya lihat karena saat kegiatan liberasi itu saya juga keliling itu hampir semuanya, hampir 90% lebih lah ya, yaitu melakukan literasi tersebut, literasi dan liberasi ya, kegiatan liberasi itu. Berarti kalau dapat saya simpulkan cukup efektif ya terhadap kemampuan literasi peserta didik kita, dan alhamdulillah mungkin sedikitnya dampak dari program liberasi ini bisa meningkatkan rapot pendidikan kita atau rapot pendidikan SMA Cikande ini terutama dalam literasi begitu ya. Dan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kita masih hijau begitu ya rapot pendidikannya. Ya mungkin salah satu dampaknya adalah dari program literasi yang telah kita lakukan tadi. Baik, Bu Novi, terima kasih atas sharing best practice-nya terhadap kita semua. Ya mungkin bagi pemirsa gitu ya, baik yang di live IG maupun di YouTube, apabila mungkin ada pertanyaan ya bisa untuk mengetikkannya di live IG tersebut. Silahkan.
mungkin yang bisa saya tambahkan ya, Iya. sambil menunggu pertanyaan Baik. dari rekan-rekan. Jadi kalau di program liberasi ini itu ada penilaiannya juga Pak, kalau di Iya. saya itu. Jadi nanti setelah selesai bab, Iya. misalnya kalau pencernaan kan ada sub materinya. Kalau udah selesai itu bukunya dikumpulkan, kemudian saya nilainya itu SB, B atau MB kayak gitu. Oh, seperti Nah, P5 ya. Ya, untuk nilainya itu nanti dimasukkan atau untuk penambahan poin pada penilaian biologi kayak gitu. Sehingga itu bisa memacu atau memotivasi siswa untuk melakukan literasi lebih baik lagi. Oke, baik. Salah satu pemantiknya adalah dengan tadi ya, dengan dituliskan di buku, kemudian diberi poin penilaian tadi ya, kualitatif tadi ya. Oke, baik. Nampaknya di apa namanya, di IG belum ada pertanyaan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tunggu atau bagaimana, Bu Novi kira-kira? Sepertinya rekan-rekan sudah paham Sudah ya. paham ya? Ya, baik. Semoga rekan-rekan yang menyimak apa namanya video ini ya, live IG ini, yaitu tentang best practice mengenai program liberasi, ya saya review lagi begitu ya, rangkum lagi dari tadi yang disampaikan Bu Novi. Jadi liberasi itu adalah program literasi sebelum beraksi, artinya para peserta didik di SMA 1 Cikande, terutama di mata pelajaran biologi, itu dianjurkan begitu ya untuk literasi dulu atau membaca materi dulu sebelum disampaikan oleh guru. Supaya apa? Supaya ada pengetahuan awal dari peserta didik. Nah, kemudian nanti dari pengetahuan awal tersebut mulai dikembangkan oleh guru biologi tersebut ya. Baik, oke. Ada pertanyaan nih, kebetulan nih Bu Novi ya, dari Pasabik Uyun _16 gitu ya. Nah, kata Pak Sabik begini, apakah program liberasi dapat dilakukan pada mata pelajaran selain biologi? Ya, itu yang pertama. Boleh berikan contohnya Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Nah, jadi program liberasi ini yang mungkin ada Bapak Ibu guru yang menyimak di live IG ini, mungkin kan dari mapel lain ya, Bu Novi ya. Mungkin ingin melakukan hal yang sama gitu ya. Kira-kira bisa nggak untuk diadopsi di mapel lain? Sangat bisa Pak. Karena literasi itu sebenarnya tidak hanya berkaitan sama bahasa aja ya Pak ya. Maksudnya dengan kata-kata, kalau biologi kan emang banyak bacaan. Bahkan matematika pun itu bisa dilakukan literasi. Contohnya misalnya kalau kita mengukur mau mengetahui luas lingkaran misalnya. Lingkaran itu tuh mereka harus tahu dulu lingkaran itu seperti apa, kayak gitu tuh. Terus jari-jari kan kalau mengukur lingkaran harus ada jari-jari itu yang seperti apa, kan itu harus perlu adanya literasi dahulu. Begitu ya. Jadi intinya program liberasi ini bisa dipakai oleh mapel lain begitu ya. Baik. Bisa. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang menyimak live kami, jadi program liberasi ini sangat bisa untuk diterapkan di mata pelajaran lain ya. Jadi tidak hanya di biologi saja, di mata pelajaran tadi seperti matematika yang disebutkan oleh Bu Novi juga bisa seperti itu. Ya baik, karena waktu kita terbatas nih Bu Novi ya, karena ya Bu Novi juga butuh persiapan gitu ya untuk mempersiapkan buka hari ini begitu. Jadi kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih Bu Novi atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi pada acara Talk Show Eduka setiap hari Senin dan Kamis ya selama bulan Ramadan. Sampai jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.